Ya, bendanya itu harus runcing bukan tajam. Nanti aku terangkan banyak itu nanti semuanya. Yang kedua, orang memburu itu dengan menggunakan jerat. Tahu jerat? Jerat, tahu jerat? Nah, menjerat. Kalau di sungai itu kan orang memanjur, tahu manjur gak? Nah, manjur ditaruh umpan gitu pakai pancing, di atasnya ini pakai ini apa namanya batang pisang atau apa apung. Nah itu asok atau masang luka itu orang mancing. Tapi kalau di darat orang memburu itu dengan menjerat, tahu menjerat. Nah jadi ini kayak pohon ya, ini pohon diikat, pohon ini pakai kawat rem, apa kawat ring seperti kawat itu ya. Nah pohonnya itu ditarik begini, ngek, nah ini turun begini. Kemudian dikasih tanda di sini, dikasih umpan. Nah umpannya. Nanti datang tuh kijang, kancil atau apa, tok pas dia makan umpan, tok tergantung dia, nih kijangnya, kancilnya tergantung. Ada menggunakan itu. Nanti Abu terangkan semuanya, nanti babnya ada sampai khusus dalam masalah itu. Yang ketiga, orang berburu itu menggunakan hewan buruan. Berburu menggunakan hewan buruan. Menggunakan hewan buruan ini ada beberapa cara. Satu, menggunakan burung elang. Menggunakan burung elang, burung garuda atau begitu. Sudah lihat? Nah, itu. Yang kedua, menggunakan anjing, dan ini pada umumnya orang menggunakan anjing berburu. Boleh enggak anjing digunakan alat berburu? Boleh. Ketika binatang buruan tuh anjing ini dia berkelompok nih. Anjing ini berkelompok, menangkap buruannya, kijang umpama. Kijangnya habis itu mati. Digigit sama anjing tadi. Pertanyaannya, halal enggak kijang itu dimakan? Jawabannya halal, tapi dengan sesuai syarat. Apa syaratnya? Nanti Abu ya terangkan. Panjang itu syaratnya. Ya, panjang. Nah, bagaimana gigitannya? Gigitannya dipotong. Di mana umpama anjing tadi gigit di lehernya kijang, sudah gigitannya dipotong, kasihkan anjing, sisanya suci, halal dimakan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nanti akan sampai syaratnya. Yang ketiga, orang berburu menggunakan binatang gajah. Gajah ada nggak taringnya? Ada nggak cakarnya? Nggak ada. Lalu gajah gimana cara berburu? Disenggolnya, tendangnya, didukinya, mencret itu kijang. Iya, pernah lihat nggak video flora fauna itu di YouTube tuh? Ada harimau berani-berani makan, berani-berani mau nangkap anak gajah. Datang mamanya, datang bapaknya, datang saudara-saudaranya, apa dikepung itu harimau. Gajah tendangnya harimau tadi, lubak diangkatnya, terlempar ke gajah harimau tadi, tendangnya sana, tendang sini, terkapar tuh harimau tadi, buyak diinjaknya, plak, mati harimau tadi. Nah kalau ada orang berburu pakai gajah, di Thailand kan orang pakai gajah, pernah ngeliat nggak? Yang Abu cerita tuh kopi gajah, kan ada kopi luwak, ada kopi gajah. Di sini ada juga kopi santri Nurul Anwar. Nah, gimana kalau gajah itu berburu sampai mati itu binatang? Boleh nggak dimakan? Boleh, tapi ada syaratnya. Nanti akan sampai semua syaratnya. Ya, ada syaratnya, nggak bisa langsung sah atau tidak, halal atau tidak halal. Nanti ada syaratnya. Berburu pakai tembak, halal enggak? Ada syaratnya. Kalau keluar dari syaratnya ini maka tidak halal itu dimakan. Nanti Abu terangkan di tempat lain. Nah, yang tadi dibahas di sini adalah katanya itu menunjukkan mazhab yang lain ya. Katanya kalau binatang buruan itu diburu pakai anjing itu boleh. Jadi makan buruannya tanpa dicuci. Itu menunjukkan bahwa anjing itu katanya suci. Oh, mazhab Syafi'i mengatakan tidak begitu. Bukan berserta merta berarti anjing itu suci.
Anjing itu memang boleh digunakan sebagai alat pemburu, sebagai binatang pemburu, tetapi najisnya tetap najis. Makanya dalam mazhab Syafi'i gigitan taringnya anjing yang ada di leher kijang itu dipotong, nggak perlu dicuci, dipotong saja. Gigitannya itu dipotong, kasihkan ke anjing, sisanya suci, boleh dimakan, tapi harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku di situ. Paham kira-kira? Nah, jadi kesimpulannya anjing dan babi. Anjing dulu ya, anjing. Kita bicara anjing, bukan babi. Kalau babi nggak ada maafnya sudah. Kalau babi itu bagaimanapun nggak bisa dimaafkan. Makanya Nabi Isa nanti turun di akhir zaman. Misinya Nabi Isa turun tuh yang paling besar ada 3. 1, mematahkan salib-salib, menghancurkan salib-salib. Tapi tidak menghancurkan gereja. Makanya gereja itu nggak boleh dihancur. Bahkan dalam peperangan kalau terjadi perang, rumah ibadah itu nggak boleh dihancur. Biarkan saja. Kenapa? Karena nanti suatu saat gereja-gereja itu, pihara-pihara itu dan sebagainya, itu di zaman Nabi Isa nanti akan beralih fungsi menjadi masjid. Tinggal turunkan salibnya jadi masjid. Di luar negeri, di Australia, di Amerika, di mana-mana banyak gereja sudah beralih fungsi menjadi masjid. Kenapa? Karena pendetanya dan jamaahnya habis. Pendetanya sudah tidak ada lagi, jamaahnya hilang, pengikutnya hilang. Maka dibeli semua orang Islam, dijadikan masjid itu. Dan sekarang 1-2 itu di luar negeri gereja jadi masjid. Itu misi Nabi Isa. Yang kedua, meluruskan ajaran yang telah diselewengkan oleh orang-orang Nasrani. Nabi Isa akan mengatakan, aku anak Maryam, bukan anak Tuhan. Diluruskan ajaran itu. Ya. Dan yang ketiga, Nabi Isa membunuh babi-babi. Baik babi ngepet, babi ternak, babi celeng, kecuali babi nian. Nah, kalau babi nian nggak ada dibunuh. Paham ya? Nah, kenapa ya? Karena babi ini itu yang Abu ceritakan kemarin, dia itu mirip sekali dengan organ tubuh manusia. Makanya orang yang memakan babi itu sedikit banyak sifatnya itu mirip kayak babi, rakus, jorok, ke babi itu. Sifat karakter babi berpindah kepada sifat karakter manusia yang sering makan babi. Belum lagi kalau babi itu seandainya penuh dengan bakteri, itu sangat cepat, rentang sekali manusia terkontaminasi dengan binatang, dengan bakteri tadi. Kenapa ya? Karena organ tubuh babi itu mirip sama dengan organ tubuhnya manusia. Jadi babi tidak usah dibicarakan. Tapi yang anjing ini, kesimpulan yang kita bahas ada 3 hukum. 1, dan ini yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, pegang ini jangan kemana-mana. Apa itu? Anjing adalah najis mughalladhah dan haram untuk dimakan. Pendapat kedua, ini mazhab yang lain. Kalau kamu pergi ke Mekah, ke mana itu, ke Madinah, atau pergi ke Lebanon sana, jangan heran. Mereka berpendapat anjing itu suci tapi tidak boleh dimakan. Dia sama dengan kayak kucing. Dapat yang ketiga lebih parah lagi. Apa itu? Mengatakan anjing itu suci dan boleh dimakan. Ini mazhab yang lain. Jangan dipakai nih ya. Jadi pendapat kedua jangan dipakai, pendapat ketiga lebih jangan dipakai lagi. Maka di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, pendapat yang pertama yang kita pakai. Fahim tuh? Wallahu a'lam.